Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu di tema 2 subtema 2. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Ya, kita masih belajar tentang bermain di rumah teman. Kita akan coba baca cerita singkat di bawah ini. Bermain di rumah Ava. Rumah Keisha dan rumah Ava berdekatan. Sebelum ada pandemi COVID-19 ini, Keisha sering bermain di rumah Ava. Sebelum pergi bermain, Keisha tidak lupa meminta izin kepada orang tuanya. Di rumah Ava ada banyak mainan. Ada peralatan masak-masakan, boneka, plastisin, dan juga gambar. Keisha menggunakan mainan milik Ava dengan baik. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ava. Mereka bermain dengan gembira. Selesai bermain, Ava dan Keisha merapikannya kembali. Nah, anak-anak, permainan atau mainan yang digunakan oleh Ava dan Keisha tadi bermacam-macam ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang berbagai macam bentuk benda ya. Pertama kita akan belajar tentang benda padat. Di sekitar kita banyak terdapat benda padat. Benda padat apa saja yang ada di sekitar kalian sekarang? Ya betul, ada buku tuh, ada pensil, ada penghapus, ada tempat pensil, ada yang di sampingnya ada botol minumnya, bukan isinya loh ya. Nah, kemudian benda padat mempunyai bentuk. Ya, pasti bentuk pulpen seperti itu, bentuk buku seperti itu yang kalian lihat. Lalu, ukuran benda padat juga tetap jika dipindahkan ke berbagai tempat ya. Pulpen dari tempat pensil kita pindahkan ke meja, bentuknya dan ukurannya tetap tidak berubah ya. Kertas kalian dari dalam plastik kamu pindahkan ke atas meja, bentuk dan ukurannya juga tetap ya. Nah, jadi bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, ini contoh berbagai macam benda padat. Ada payung, ada kamera, ada bola basket, kemudian ada monitor, komputer, ada jam dinding, ada handphone, TV, buku, mainan mobil-mobilan dan sebagainya ya. Dan masih banyak lagi benda-benda padat yang lain, baik yang ada di sekitar kita maupun yang ada di jauh dari tempat kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ciri-ciri benda padat. Ya. Ciri-ciri benda padat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya itu dapat berubah-ubah. Contohnya plastisin dan juga tanah liat. Kalau kita pegang plastisin, kita tekan-tekan, ya, kita pegang tanah liat, kita tekan-tekan, ini akan berubah bentuknya, ya. Nah, benda padat ini akan berubah bentuknya jika mendapat tekanan ataupun benturan dari benda lain. Tapi kalau tidak dapat tekanan atau benturan dari kita atau benda lain, bentuknya akan tetap sama ya. Nah, ini contohnya plastisin kalian mau membuat mainan, misalnya bentuk hewan, bisa kalian tekan-tekan bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kamu. Nah, plastisin ini benda padat yang bersifat lunak ya, lunak. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Ya, kita tekan-tekan tidak berubah bentuknya. Misalnya nih,
Batu, kamu mau tekan sekeras apapun, batu itu akan tetap bentuknya, tidak akan penyok ya, tidak akan berubah seperti plastisin tadi. Lalu kaca, sama ya, kaca kita tekan-tekan akan tetap, tidak akan berubah bentuknya, kecuali kalau dipukul akan pecah ya. Oke, kalau hanya ditekan tidak akan berubah bentuknya karena bersifat keras. Nah, kemudian kayu nih ya, kayu yang digunakan untuk pintu rumah kita, untuk kusen jendela, untuk berbagai alat untuk meja, untuk kursi dan sebagainya, lemari, itu keras. Kalau kita tekan sekencang apapun kita menekan, sebesar apa tenaga kita menekan, bentuknya akan tetap, tidak akan berubah ya, tidak akan seperti plastisin tadi. Oke, kecuali dengan menggunakan alat ya. Kalau menggunakan alat baru bisa berubah bentuknya dengan menggunakan alat-alat pertukangan ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya benda padat yang lain. Ada juga loh benda padat itu yang bersifat lentur. Artinya apa? Jika ditarik atau ditekan akan berubah bentuknya. Namun kemudian akan kembali ke bentuk semula. Contohnya nih gelang karet. Untuk anak putri yang biasa pakai tali rambut tuh ya. Kalau kita tarik, gelang karetnya akan memanjang. Tapi kalau kita lepaskan akan kembali seperti semula, agak bundar atau lonjong seperti itu ya. Ya, itu namanya lentur. Jadi sifat benda padat tadi ada 3 ya. Ada yang bersifat lunak, ada yang bersifat keras, dan juga ada yang bersifat lentur. Nah, ini sifat dari benda padat ya. Selain yang bersifat lunak, lentur, kemudian keras tadi dikatakan di situ kalau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, bentuknya bagaimana? Bentuknya tetap ya. Ukurannya juga tetap. Nah, cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama ini tentang sifat-sifat benda padat ya. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Oke. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.